di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau justru di era risalahnya itu ingin meminimalisir pengaruh marga atau sistem rasisme, membangga-banggakan leluhur. Oh, itu sangat gampang sekali dibuka di tarikh itu. Karena dalam puncak perjalanan Nabi sampai beliau diangkat sebagai utusan Allah dan memiliki pengaruh yang luar biasa di era atau di zamannya, itu betul-betul Allah mewanti-wanti, menegaskan, jangan jadikan Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu sebagai pengakuan sebagai bapak-bapak kalian. Oh, itu teguran keras untuk tidak melibatkan kebesaran Nabi sebagai utusan Allah sebagai pengakuan atau legitimasi untuk mengunggulkan sistem kenasaban. Itu sekaligus pengingat untuk yang lain. Ibarat sosok Nabi Muhammad yang sebesar itu aja dipatok untuk tidak dijadikan legitimasi, glorifikasi rasisme atau glorifikasi kebapaan dalam tradisi masyarakat jahiliyah. Dan itu tegas. Sering kita dengar dari Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Karena di situ yang ingin lebih ditekankan adalah status Rasulullah, status Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sehingga terlalu kecil kalau hanya dijadikan sebagai glorifikasi kenasaban orang-orang tertentu. Secara real, relasi genealogi kenasaban mungkin di situ ada jejak yang bisa dibaca secara genealogis kenasaban. Tapi ada hal yang lebih besar di balik genealogi kenasaban itu, yaitu pembebasan dan pencerahan. Sistem risalah nubuwah yang menjadi tema besar kehadiran Nabi itu. Sehingga dari situ bisa dipahami kehadiran Nabi itu memang betul-betul ingin meminimalisir atau diutus untuk meminimalisir sistem paternal yang diglorifikasi sedemikian hingga, diunggul-unggulkan sedemikian hingga. Sekali lagi, diminimalisir. Bukan dihapus sistem kenasaban. Enggak, saya enggak mengatakan dihapus sistem kenasaban. Diminimalisir. Sistem glorifikasi atas nama kenasaban itu oleh Nabi ingin diminimalisir. Tetapi yang ingin lebih diperbesar adalah pembebasan dan pencerahan risalah kenabian dari kehadiran risalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilupakan oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi dari kalangan klan Ba'alwi. Kalau di luar klan Ba'alwi sudah selesai. Saya
belum menemukan seumur hidup saya di luar klan Ba'alwi yang sebenarnya adalah juga cucu Nabi, tapi mengaku cucu Nabi, apalagi sampai mengglorifikasi. Baik ketika saya ketemu teman-teman yang dari Mesir, dari beberapa kawasan Timur Tengah, itu banyak cerita yang di situ tidak ada dari non Ba'alwi yang mengglorifikasi kenasaban. Ba'alwi sendiri sebenarnya kalau di luar negeri juga nggak separah di Indonesia dalam mengglorifikasi sistem kenasaban. Tapi memang luar biasa takutnya untuk tidak diakui sebagai cucu Nabi dan terlalu pedenya untuk mengaku sebagai cucu Nabi, dan di situ ada dampak-dampak kapitalisasi nasab, dampak-dampak kehendak kuasa atas nama kenasaban, itu nampak sekali dari klan Ba'alwi yang justru tidak nampak dari klan-klan atau dari zuriyah Nabi yang lain selain di luar atau selain klan Ba'alwi atau di luar klan Ba'alwi. Itu tidak banyak yang, bahkan saya tidak menemukan yang menampakkan sebagai cucu Nabi itu. Hanya dari klan Ba'alwi yang menampakkan sebagai cucu Nabi. Itu pun cara menampakkannya seolah-olah bukan orang lain yang tidak percaya Ba'alwi nasab Nabi, tapi cara klan Ba'alwi menampakkan kenasabannya itu sebenarnya menunjukkan Ba'alwi sendiri tidak yakin kalau dia itu cucu Nabi. Sehingga sangat sensitif sekali. Orang lain belum protes, orang lain belum memaksa untuk menjelaskan, dia sudah menjelaskan. Seolah-olah ada penolakan. Dan itulah klan Ba'alwi. Saking semangatnya mengaku cucu Nabi, tidak ditanya pun jawab. Tidak digugat pun menjelaskan secara berlebih-lebihan. Bahkan masih kurang percayanya dia sebagai cucu Nabi atas pengakuannya sendiri, sampai muncul di ceramah-ceramah, sampai betul-betul kuat pola mereka dalam memamerkan sertifikasi buku nasab itu. Sekali lagi, justru sistem kenasaban itu dalam risalah Nabi Muhammad ingin diminimalisir, tidak ditampakkan secara publik, apalagi diglorifikasi. Justru yang ingin ditampakkan secara publik dan ingin dibesarkan dalam ruang risalah adalah pembebasan dan pencerahan Nabi, intersubjektivitas Nabi, keterlibatan Nabi mendampingi umat. Sehingga nampak di situ sifat Nabi sebagai sosok utusan Allah yang azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betul-betul nampak di sini. Betul-betul Nabi Muhammad itu sebagai habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub. Sosok yang mencintai dan dicintai, sosok yang memberikan obat atas derita yang dialami oleh umatnya, dan memberikan jalan keluar atas apa yang dirasakan umatnya, yang seolah-olah umatnya sudah tidak menemukan jalan keluar lagi. Posisi Nabi disitulah menampakkan intersubjektivitas untuk membebaskan umatnya. Nah, ini yang nampak, menonjol, terasa dalam ruang pembebasan dan pencerahan. Justru genealogi kenasaban itu diminimalisir betul sebagai sebuah genealogi yang bukan berada dalam ruang publik, tapi ruang internal keluarga. Saya nggak tahu
Kenapa itu hanya dialami klan Ba'alwi yang belum jelas dan bahkan tidak terkonfirmasi sebagai cucu Nabi, sementara yang betul-betul cucu Nabi tidak menampakkan glorifikasi itu, tidak menampakkan statusnya sebagai cucu Nabi, betul-betul menjaga pesan Nabi bahwa sistem kenasaban itu adalah diskursus internal keluarga, bukan diskursus publik, apalagi sampai mempengaruhi, mengalahkan pembebasan dan pencerahan. Oh, ini luar biasa bahayanya.